Roy, ada yang mengatakan begini. Loh, ngapain? Ini perkara udah limpah ke pengadilan. Kenapa masih dipraper? Masih mau diprapi atau masih dipraper? Iya. Dilakukan pra peradilan. Iya. Kita lupa bahwa ini bukan praktek hukum yang lama. Betul. Ini praktek hukum baru. Makanya terkecoh mereka. Iya. Mereka pikir kita nggak akan praper. Begitu dilimpah ke jaksa, jaksa mau ke pengadilan kami praper. Betul. Sekali lagi ya, ini adalah nanti akan menjadi contoh role model dari laboratorium hukum yang baru di Indonesia. Pemberlakuan KUHP baru. Perkara ini adalah perkara untuk menjadi laboratorium hukum. Iya. Dan itu akan menjadi contoh semuanya. Satu, tadi saya sudah bilang, contoh tidak boleh orang semena-mena menangkap. Dua, tidak boleh kemudian memajukan satu pokok perkara kalau itu tidak lengkap atau tidak sempurna. Atau tidak boleh semena-mena memasukkan pasal yang nggak ada kaitan dengan perbuatan. Setuju, itu contohnya. Termasuk misalnya ada menggunakan surat-surat yang sudah obsolete. Surat tahun lalu dimasukkan. Kemudian copy paste, tidak dihilangkan. Dalam dakwaan misalnya, dakwaannya Dr. Tifa yang sempat kita dengar ya gitu, ada masih ada link-link yang itu miliknya si omon-omon itu, dokter itu nggak dihilangkan dari 28 link. Iya, 28 itu Dr. Tifa hanya kalau nggak 5, 6, 4 ya. Saya tertulisnya 7. Tapi 7 pun ada perbedaan krusial. 7 pun kalau dibandingkan Dr. Tifa, ya, saya itu tidak ada satu pun yang itu link saya. Akun saya nggak ada. Mana nama Roy Suryo di situ? Linknya nggak ada. Link itu milik TV ini, podcast ini. Kalau TV itu pun juga sebenarnya harus kena atau harus dilakukan produk jurnalistik. Undang-undang pokok pers dulu. Ya, itu dulu yang kan. Apalagi ada kesepakatan bersama 3 lembaga. Betul. Kejaksaan, kemudian Mahkamah Agung, kemudian kepolisian, dan satu lagi melibatkan Dewan Pers. Dewan Pers untuk apa? Kalau konten yang ada hubungannya dengan undang-undang pers itu nggak bisa langsung dikriminalisasi. Nggak bisa, harus melalui Dewan Pers terlebih dahulu dinilai. Kalau podcast memang bisa, podcast itu karena Dewan Pers itu tidak melingkupi podcast, tapi podcast ada juga podcast yang terregistrasi atau katakanlah terdaftar. Nah, tapi podcast pun juga nggak bisa kemudian narasumber tiba-tiba dicokok